Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicarain sedikit tentang tipe dari orang tua narsistik, gitu ya. Ini sebenarnya kaitannya dengan keluarga disfungsional. Sebenarnya harusnya gue bikin video ini udah dulu ya. Dalam arti timelinenya itu sebenarnya harusnya berbarengan dengan ketika gue membahas tentang keluarga disfungsional, tentang anak-anak scapegoat, tentang anak-anak golden child, rules di keluarga disfungsional. Harusnya pada saat itu video ini juga harusnya sudah dibuat karena relate gitu ya, lebih gampang dipahami ketika berbarengan dengan ketika pembahasan di sebuah keluarga disfungsional. Tetapi ya nggak apa-apa juga lah, karena ini sebuah pengetahuan dan gue harus bagikan ini juga karena mungkin banyak ya kalian-kalian yang merasa bahwa tumbuh di keluarga disfungsional, tapi kalian bingung gitu, apakah orang tua kalian itu narsistik apa enggak gitu, karena kalian berpikir ciri-cirinya kok kadang ada kadang enggak gitu ya. Nah jadi sebenarnya gini guys, tipe orang tua narsistik itu juga nggak cuma satu gitu ya, ada 3 gitu yang nanti kita akan bicarakan. Jadi mungkin saja ada 2 keluarga sama-sama dipimpin oleh seorang narsistik, tetapi karakternya berbeda, ciri-cirinya berbeda, tetapi hasilnya ya sama gitu. Berarti arti ada anak emas di situ, ada anak scapegoat di situ, anak-anaknya mengalami emotional neglect di situ. Seperti yang kita bahas lah selama ini ya. Yang pertama adalah tipe ketika orang tuanya itu adalah seorang overt narsistik. Kita udah pernah bahas ya, overt dan covert gitu ya. Dari overt dulu deh. Overt narsistik itu adalah seseorang yang biasanya kepribadiannya ekstrovert. Jadi kalau misalnya tipe orang tua narsistik yang tipe overt ini tipe narsistik yang paling gampang dikenali sih sebenarnya ya. Jadi ini yang biasanya kita anggaplah, kita pikirkan tentang seorang narsistik pada umumnya. Jadi tipe-tipe orang tua yang arogan, diktator gitu ya. Mereka sangat mengontrol penuh anak-anaknya. Ketika mereka misalnya mengontrol anaknya, mereka biasanya menggunakan power gitu ya, entah power itu melalui abuse gitu ya, abuse fisik, abuse mental, abuse verbal gitu ya. Jadi ini kelihatan banget lah ya. Jadi biasanya orang akan bisa lihat bahwa oh ini tipe narsistik nih. Dalam arti tipe orang tua seperti ini biasanya anak-anaknya itu akan sangat takut kepada orang tuanya karena mereka mengontrol anak-anaknya ini dengan ketakutan dan ancaman gitu ya. Nah, orang tua seperti ini, gampangnya itu adalah mereka tuh selalu menganggap bahwa anaknya itu adalah cerminan dari dirinya sendiri atau perpanjangan tangannya dia. Prakteknya adalah biasanya mereka tuh selalu memprototipkan anaknya itu sebagai miniatur impian-impiannya dia. Nah, ciri-cirinya adalah biasanya sih orang tua narsistik tipe overt ini, dia selalu menganggap bahwa pencapaian anaknya atau anak-anaknya itu semua adalah karena dia, gitu ya. Jadi dia selalu berkata bahwa oh mereka itu bisa berhasil itu karena saya, gitu ya. Siapa dulu orang tuanya? Dia selalu mengatakan bahwa mereka itu berhasil itu kalau nggak karena saya, ya nggak bisa, gitu lah. Saya adalah aktor utama. Nah kemudian kalau misalnya anaknya itu misalnya tidak menjalanin impian yang sesuai dengan maunya dia, gitu ya, dia akan sangat tidak terima dengan itu karena dia merasa bahwa anak-anaknya itu adalah miniaturnya dia, gitu ya. Dalam arti dia akan mensabotase keberhasilan anak-anaknya kalau itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Dan ciri-cirinya terakhir adalah biasanya mereka hanya akan menyayangi anak-anaknya ketika mereka melakukan apa yang dia mau. Oke, yang kedua adalah tipe covert narsistik. Ya, covert narsistik yang jadi orang tua. Tipe ini kita udah pernah bahas ya. Saya pernah bilang bahwa covert narsistik ini biasanya tipe yang lebih bermain halus daripada tipe overt, gitu ya. Ini biasanya orangnya tipe introvert, ya, tipe introvert tapi dia narsistik, gitu ya. Jadi mereka bukan mempergunakan arogansi, bukan menggunakan power, gitu ya. Mereka tidak menggunakan intimidasi, atau kalau kita bilang intimidasi, biasa intimidasinya terselubung, gitu ya. Nah, yang ini mainnya lebih halus daripada si overt. Kalau overt menggunakan power, gitu ya, menggunakan abuse, gitu ya, menggunakan kekuatan untuk mengontrol anak-anaknya. Kalau yang ini biasanya menggunakan drama-drama, menggunakan manipulasi, gitu ya. Ini yang kita banyak bahas kan sebenarnya di channel ini kan, gitu ya.
kalau ini kalian mungkin kadang-kadang bisa lihat nih ya, tipe orang tua tuh yang selalu posisinya tuh bilang bahwa saya tuh adalah yang paling terzalimi, saya adalah orang paling malang di dunia. Kalian anak-anak saya harus selalu melindungi saya gitu ya. Ketika anak-anaknya merasa terintimidasi, nanti mereka akan main drama, menangislah untuk mengatakan bahwa dia orang yang paling sulit di dunia ini, orang yang selalu menderita, sehingga dia tuh mengontrol anak-anaknya itu melalui hal itu, gitu loh. Jadi ketika overt itu dikontrol dengan ketakutan, yang ini dikontrol dengan rasa kasihan, gitu ya, dengan drama, gitu ya. Nah, tipe-tipe kayak gini biasanya, ya ciri-cirinya ya kayak tadi itu, gitu ya, selalu hidupnya penuh dengan drama, gitu ya. Dia akan selalu bilang dia yang paling terzalimi lah, gitu ya. Dia nggak akan bilang bahwa kalau anak-anaknya merasa mereka sulit sekali, gitu ya, menjalani hidup di bawah kendalinya dia, dalam keluarganya dia akan bilang bahwa aku lebih sulit lagi dari kalian, hidup aku tuh lebih sulit lagi. Kenapa kalian mengeluh? Padahal aku tuh membesarkan kalian dengan segala macam pengorbanan ini dan itu, ini dan itu. Dimana semuanya itu sebenarnya dia lakukan supaya dia bisa mengontrol anak-anaknya itu untuk memenuhi kenarsistikannya dia. Gitu. Oke ya. Nah sekarang selain dua itu sebenarnya ada satu lagi tipe nih ya, tipe orang tua narsistik. Yang ini sebenarnya kalian juga pernah lihat nih pasti. Cuman mungkin kalian nggak sadar. Tipe ketiga ini namanya komunal. Jadi tipe yang ini tipe seorang narsistik yang selalu menganggap bahwa dia adalah orang yang paling baik sedunia ini. Orang yang helpful, selalu siap sedia untuk menolong orang lain. Dan misi dia di dunia ini adalah untuk memberitahu semua orang bahwa dia ini adalah orang paling baik di dunia. Ya, oke. Tipe yang kayak gini guys, kadang nggak kelihatan. Ya, dia berjalan di bawah radar. Kenapa? Karena dia biasanya terselubung di balik misalnya topeng-topeng organisasi sosial, kadang-kadang topeng religius gitu ya. Orang-orang yang kelihatan sangat baik, topengnya bagus banget di luaran sana. Tetapi yang orang nggak tahu bahwa tipe ini, ya, mereka akan melakukan segalanya untuk membantu orang lain, ibaratnya kelihatan baik banget di mata orang lain. Tetapi dia menelantarkan anak-anaknya. Kalau anak-anak tipe ini, ya dari keluarga komunal ini, biasanya mereka kalau ditanya akan ngomong gini, orang tuaku itu kalau bantu orang lain, wow, luar biasa sekali, baik sekali. Tetapi begitu urusannya sama anak-anaknya, luar biasa pelitnya. Gitu. Mereka ngomong gitu. Mereka ini kalau di luar, di depan orang banyak, kelihatan bagus banget. Memperlakukan anaknya juga baik kalau orang lain melihat. Tetapi begitu udah kembali ke rumah di mana orang lain gak lihat, mereka akan berubah menjadi penelantar anak-anaknya. Ini. Nah, anak-anak di tipe keluarga seperti ini, kemungkinan jadi people pleaser-nya gede. Kenapa? Karena mereka tumbuh dengan pemikiran bahwa mereka tidak lebih berharga dari orang lain. Gitu ya. Bagi yang tipe-tipe impact misalnya, tumbuh di sini, ini impact-nya 2 kali lipat gitu ya. Mereka sering sekali merasa bersalah ketika mereka meminta kepada orang tuanya, tetapi mereka merasa bahwa mereka harus mengorbankan orang lain gitu ya untuk memenuhi keinginan mereka. Dan ini membuat mereka merasa bersalah gitu kalau ada kejadian seperti itu. Kenapa? Orang tuanya juga menanamkan itu gitu loh, bahwa kamu tuh harus korban untuk orang lain. Lihat saya berkorban buat demi orang lain. Sehingga anak-anak yang tumbuh di sini selalu merasa bahwa ya orang lain itu lebih penting daripada mereka. Gitu ya. Nah, 3 tipe ini gitu ya. Saya sih secara pengalaman hidup ya guys, saya sih merasa setiap orang tuh sebenarnya punya sisi-sisi dari 3 hal ini gitu loh. Dalam arti saya jarang lah ngelihat yang 100% murni gitu ya. Biasanya saya lihat tipenya overt tapi juga komunal. Covert juga komunal. Tipe overt tapi juga mungkin dia juga kadang-kadang memainkan beberapa ciri-ciri dari si covert narcissistic gitu ya. Ini semua nih saya bagikan untuk teman-teman tahu lah gitu ya, dalam arti untuk mengenali ciri-ciri. Mengapa makanya kita selama ini kalau bahas tentang ciri-ciri narsistik, kebanyakan semuanya saya sebutkan gitu ya. Jadi kita tahu bahwa semua itu adalah ciri-ciri narsistik, tapi nggak semuanya ada di satu orang gitu ya. Dalam arti ada yang campuran, ada yang hanya punya beberapa ciri, ada yang mungkin semuanya punya ciri-cirinya. Itu aja yang saya mau bagikan hari ini. Semoga bermanfaat dan ingat,
Sampai jumpa di video berikutnya.